البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang dikumpulkan oleh segenap para ulama tafsir Al-Qur'an berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberikan takdim atau muqaddimah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Asbahullah. Naam. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-202 atau 203. Naam barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-204 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-204 dari surat Al-Baqarah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai keadaan orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin itu mereka pandai dalam melantunkan kata-kata sehingga terkadang kaum muslimin mukminin terpedaya dengan ucapan-ucapan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak tertipu dengan sebagian ucapan orang-orang munafikin. Naam, karena orang-orang munafikin waktu itu terutama di kota Madinah barakallahu fikum sangat banyak sekali dari kalangan orang-orang Yahud. Karena orang-orang Yahud di Madinah ada 3 marga atau 3 suku. Naam, suku Yahud yang ada di Madinah. Apa saja? Yahud. Yahud. Orang-orang Yahud di Madinah itu sangat banyak sekali. Namun di sana ada kaum muslimin mukminin yang menolong Rasulullah dan menyambut hijrah namanya orang Ansar. Kalau orang-orang Ansar 2 kabilah, Khazraj sama Aus. Tapi orang Yahud di Madinah ada 3 kabilah atau 3 marga suku apa itu? Banu Qainuqa, terus Banu Nadir, terus Banu Quraidah. 3 itu ya. 3 itu nah barakallahu fikum kabilah besar atau marga suku besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Nah barakallahu fikum. Secara globalnya dipimpin oleh salah seorang penjahat yang sangat berbahaya sekali. Siapa itu? Pemimpin orang-orang munafikin, Raisul Munafikin, yang dikenal dengan Raisul Munafikin, yang memfitnah ummil mukminin besar-besaran itu ya, yang kisahnya dikenal dengan kisatul ifk, kisah tuduhan ummil mukminin berzina itu. Pelopornya adalah salah satu oknum ini, orang jahat sekali. Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Waktu perang barakallahu fikum perang Uhud itu ikut berangkat, perang Uhud. Tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Jadi ketika perang Uhud itu kan yang ikut dari segenap kaum muslimin sekitar 1000 pasukan itu. Nah, barakallahu fikum menghadapi barakallahu fikum hafizakumullah sekitar 3000 pasukan dari orang-orang kufar. Nah, orang kufar Quraisy dan yang juga campuran itu di perang Uhud. Namun di perang Uhud itu kan kaum muslimin mukminin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. Karena salah satu faktor barakallahu fikum adanya pelanggaran terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu itu ketika Rasulullah mengatakan kalian nanti pasukan berkuda kemudian pasukan pemanah semuanya jangan melewati atau jangan pindah dari Gunung Uhud ini. Tapi ternyata setelah melihat kemenangan sangat luar biasa karena awal mulanya diberikan kemenangan di situ. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar rembetan aja ya kisahnya ya. Yang jelas sebelum kita sebutkan kisahnya barakallahu fikum, Raisul Munafikin siapa? Siapa?
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ahsan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dikenal dengan Raisul Munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin terutama di Madinah itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena sangat dalam artian waktu itu memang keadaannya sangat genting sekali ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu yang menolong Rasulullah dari kalangan orang-orang Ansar juga kabilah saja, Khazraj dan Aus. Nah, adapun kabilah-kabilah yang lain seperti Banu Quraidah, Banu Qainuqa, kemudian juga Banu Nadir, itu semuanya nah barakallahu fikum kiblatnya adalah orang Yahud. Nah, mereka adalah orang Yahud. Nah, barakallahu fikum pemimpinnya yang menampakkan keislaman menyembunyikan kufuran siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Contoh bentuk kemunafikan mereka adalah ketika perang Uhud tadi. Nah, ketika perang Uhud mereka berangkat, 1000 itu pasukan berangkat. Namun ketika sampai di tengah perjalanan, dari 1000 itu 300 pasukan pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggal 700 pasukan. Bayangkan itu. Nah, melawan barakallahu fikum kurang lebihnya 3000 pasukan. Bayangkan. Nah, di situ apa awal mulanya dapat kemenangan. Ketika awal mula itu dapat kemenangan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena sebagian mereka menyelisih perintah Rasulullah, jangan kalian tinggalkan Gunung Uhud. Tapi ketika mereka melihat kemenangan itu, orang-orang kufar sudah pada mundur, mundur sampai ke bagian belakang ke para wanita mereka. Akhirnya kaum muslimin yang ada di Gunung Uhud itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, bukan Zubair ya, Abdullah bin Jubair pasukannya waktu itu. Kemudian Abdullah bin Jubair mengatakan, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, itu ada ghanimah itu, ada ghanimah. Akhirnya mereka serentak turun dari Gunung Uhud itu. Turun mengambil ghanimah yang sangat besar dan banyak itu. Ternyata kaum orang-orang musyrikin barakallahu fikum atau orang-orang kufar mengatur siasat. Oh, ternyata gunung itu sudah kosong itu. Akhirnya mereka berbalik arah, menguasai gunung tersebut. Akhirnya kaum muslimin dibantai hingga banyak yang meninggal itu. Di antaranya yang meninggal adalah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib yang digelari dengan Asadullah ya, singa Allah Subhanahu wa taala itu. Na'am barakallahu fikum. Terbunuh di situ. Nah, walaupun semula sebelum terjadi perang Uhud, perang Badar diberikan kemenangan kaum muslimin. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, ya. Nah, barakallahu fikum, tahun 2 Hijriah diberikan kemenangan yang sangat luar biasa, bahkan para malaikat pun diturunkan dari langit untuk membantu kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, perang Badar waktu itu kaum muslimin sekitar 313 sampai 319. Jumlahnya mereka musuhnya sekitar 900 sampai 1000. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum di perang Badar tersebut diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya juga terbunuhnya di situ siapa? Yang sangat jahat itu Abu Jahal terbunuh di situ. Nah, yang bunuh bukan orang besar, anak kecil. 2 orang itu siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ya enggak? Nah, kemudian satunya Mu'awid bin Afra. Nah, barakallahu fikum, kemudian sempurnakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang jelas di situ, nah barakallahu fikum, kemenangan sangat luar biasa. Hingga Allah taala menurunkan apa? Menurunkan 6.000 malaikat turun ikut andil perang melawan orang-orang kufar tersebut di perang Badar. Namun ternyata setelah itu, yaitu perang Uhud, ini sebentar kisah aja ya. Perang Uhud barakallahu fikum terjadi pada tahun 3 Hijriah. Itu ternyata Abu Sufyan bin Harb enggak tenang dia. Wah, ini kurang ajar nih. Kita perang Badar kalah, akhirnya ngatur siasat mereka. Mengatur siasat untuk balas dendam di perang Uhud itu. Ngumpulkan hingga sekitar 3.000. Nah, barakallahu fikum pasukan itu. Nah, oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb, Sakhr bin Harb. Nah, barakallahu fikum. Di perang Uhud, kaum muslimin diberikan ujian yang sangat luar biasa, diberikan kekalahan. Nah, barakallahu fikum, namun di balik itu semuanya ada hikmah barakallahu fikum, yaitu banyaknya syuhada, orang-orang yang meninggal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, tidak lama kemudian barakallahu fikum, perang besar-besar yang lebih besar daripada itu lagi. Jumlahnya pun lebih besar daripada yang pertama, yang kedua itu ketika akhir tahun 4 Hijriah masuk 5 Hijriah itu perang Ahzab, dikenal dengan perang Khandaq. Nah, barakallahu fikum, itu jumlah pasukan musuhnya 10.000. 10.000. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimin sekitar 3.000. Bayangkan itu. Tapi kemenangan, bagaimana kalau kaum muslimin bisa menang waktu itu? Ada salah seorang sahabat yang mulia memberikan masukan kepada Rasulullah agar membuat sebuah parit. Nah, membuat sebuah parit yang sangat lebar dan luas agar orang-orang
Nah, barakallahu fikum, kufar itu apa? Nah, tidak bisa menghalau dan masuk Madinah. Karena orang kufar jadi satu padu ini. Sekutu-sekutunya jadi satu. Dari apa? Dari kufar Quraisy dari Makkah, kemudian dari Banu Quraidah, kemudian juga na'am barakallahu fikum dari Bani Ghatafan, semuanya jadi satu, sekitar 10.000 pasukan itu. Na'am barakallahu fikum. Naam. Walaupun awal mulanya Bani Quraidah sudah berjanji untuk tidak perang, tapi karena masukan-masukan dari musuh-musuh itu tadi, akhirnya tetap ikut perang. Nah, tapi belum sempat peperangan terjadi yang sangat luar biasa ya, cuman baru mereka sudah benar-benar menghadang itu, benar-benar siap melawan dan juga menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Namun salah satu sahabat tersebut yaitu siapa? Salman Al-Farisi dari Persia ya. Nah, barakallahu fikum itu membikin apa? Nah, dalam artian memberikan masukan Rasulullah agar membikin parit. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat agar membikin parit yang sangat besar dan juga luas. Nah, disitulah nah barakallahu fikum hafizakumullah, termasuk siasat peperangan itu biasanya kalau perang ada paritnya itu dengan seizin Allah Ta'ala aman. Terutama parit yang besar kemudian tinggi itu di dalam peperangan, mau perang dengan lawan dengan senjata lama atau senjata baru itu biasanya agak aman. Kemudian yang kedua, ketika perang Uhud sebagai pelajaran, kalau biasanya kalau perang itu tempatnya tinggi itu biasanya menang. Karena untuk menembak atau istilahnya membunuh musuh ke bawah itu lebih lancar daripada dari bawah ke atas. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, itu sekedar cuplikan mengenai keadaan orang-orang munafikin ketika perang Uhud. Mereka ternyata pulang lagi bersama Abdullah bin Ubay bin Salul sekitar 300 pasukan. Nah, Allahul musta'an. Kemudian ternyata di sana ada juga gerakan yang sangat Allahul musta'an, yaitu sangat disayangkan dan juga berbahaya sekali, yaitu tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Ummul Mukminin Aisyah yang dikenal dengan Qissatul Ifk. Qissatul Ifk itu tuduhan yang sangat dalam artian tidak layak sekali. Nah, menuduh Ummul Mukminin Aisyah berzina. Karena waktu itu setelah pulangan dari barakallahu fikum perjalanan Bani Mustalik itu ya, pulang kemudian bersama pasukannya. Rasulullah juga ada, kemudian para sahabat juga ada. Aisyah Ummul Mukminin masih kecil, umurnya sekitar 14 tahun. Di dalam tandu. Nah, yang namanya umur 14 tahun kan kalau misalkan dibawa pun ringan gitu loh. Nah, ketika lagi istirahat singgah, ternyata Ummul Mukminin keluar karena barakallahu fikum kalung yang dia pinjam dari Asma bintu Abu Bakar, berarti kalung saudarinya ya. Ternyata hilang, jatuh. Dicari sama Ummul Mukminin. Mencari. Ternyata pasukan udah berangkat duluan. Rasulullah udah berangkat, kemudian pasukan udah berangkat lagi pulang balik ke Madinah. Ternyata apa? Di dalam tandu dikirain Aisyah ada. Soalnya ringan sekali, umur 14 itu ya. Dikirain Aisyah di dalam itu, ternyata Aisyah lagi mencari kalung tadi. Barakallahu fikum. Muter-puter kemudian setelah sampai Aisyah istirahat di situ. Ternyata ada juga sahabat yang tertinggal. Mungkin dia lagi melakukan kebutuhan atau apa gitu. Setelah datang situ dengan ontanya, melihat Ummul Mukminin, sahabat itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin, maksudnya dia kaget dulu loh. Kok Ummul Mukminin ada di sini gitu loh. Siapa sahabat ini? Yang akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh bahwasanya Aisyah berzina dengan sahabat ini. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Barakallahu fikum. Siapa Akh Muhammad? Siapa Hizbullah? Mau mencoba Pak? Antum? Belum. Namanya Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Disebutkan kisahnya itu dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul, antum bisa lihat sendiri. Ya, kisahnya itu barakallahu fikum ketika Sofwan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengatakan Ummul Mukminin, maksudnya kaget itu kok di situ. Akhirnya mendekatkan ontanya agar Ummul Mukminin naik di onta itu. Kemudian diantar sampai ke Madinah, enggak bicara wala syai'. Tapi di Madinah itu ternyata Ra'isul Munafikin tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dah lihat dari jauh, wah ini katanya. Nuduh dalam artian ini kok bisa-bisanya Ummul Mukminin datang dalam keadaan bersama Sofwan Mu'attal. Akhirnya sebarkan Ummul Mukminin berzina. Bayangkan itu. Sampai keluarganya itu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga keluarganya Rasulullah sendiri sempat hampir tertipu itu. Sampai Abu Bakar Siddiq tidak menyantuni, tidak memberikan nafkah kepada siapa? Mistah bin Usasah. Barakallahu fikum, sebabnya karena fitnah tadi itu. Barakallahu fikum, walaupun setelah itu Abu Bakar bertobat dan akhirnya memberikan nafkah lagi kan. Barakallahu fikum. Tapi di balik itu semuanya Aisyah Ummul Mukminin tidak bisa apa-apa kecuali hanya ucapan apa? Apa itu? As-sabrun jamil, Allahul musta'an 'ala ma tasifun.
Dalam artian memang ngeri sekali keadaannya. Kesabaran itu lebih baik. Ternyata di balik itu Allah telah bantah, bongkar mereka dan juga diberikan pembelaan terhadap mukmin dalam surat An-Nur itu. Paham ya? Itu sekedar cuplikan mengenai keadaan orang-orang munafikin di Madinah seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Yang jelas orang-orang munafikin di Madinah, barakallahu fikum hafizakumullah, 3 kabilah tadi jangan sampai terlupakan ya. Banu Qainuqa, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Kisahnya bisa dilihat dalam Al-Fusul fi Suratul Rasul, peperangan melawan Banu Quraidah, Banu Qainuqa, kemudian juga barakallahu fikum Banu Nadir. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-204, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam." Ayat yang ke-204 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan ada di antara manusia. Min sini min apa? Min tab'idiyah, yang artinya di antara, bukan semua manusia. Ada di antara manusia. Nah, maksudnya di sini sebutkan dalam tafsirannya nanti adalah sebagian manusia dari kalangan orang-orang munafikin, yang mereka itu membikin ucapannya itu, yang ucapannya itu membikin kagum engkau wahai Muhammad. Dalam artian ucapannya itu membikin Nabi Muhammad itu kagum itu loh. Karena ucapan yang sangat fasih, yang bagus ucapannya. Cuman ucapan yang keliru gitu loh ya istilahnya ya. Ini peringatan. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia dari kalangan orang-orang munafikin, ada orang yang ucapannya itu membikin kau kagum. Mengajak untuk apa? Dalam berkaitan masalah perkara dunia, kehidupan dunia, dan juga bersaksi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada di dalam hatinya, padahal orang tersebut adalah apa? Orang yang paling benci dan paling besar permusuhannya. Itu orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafik, kenapa dinamakan orang munafik? Barakallahu fikum. Orang-orang munafikin itu jamak dari munafik. Munafik itu huwallazi yudhiru al-kufra huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik itu kan huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu orang yang menyembunyikan barakallahu fikum kekufuran dan menampakkan keislaman. Itu namanya nifak apa? I'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi kafir, la syak sudah. Tempatnya di mana tempatnya? Neraka. Neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu keadaan orang-orang munafikin. Tapi kalau nifaknya amali, jangan dikafirkan. Yusah dinasihati. Nifak amali seperti apa? Ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Itu namanya nifak, bukan nifak i'tiqadi tapi amali. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik, tapi nifaknya apa? Amali. Tanda-tanda amalan orang-orang munafikin. Itu belum bisa dikafirkan. Yungsah dinasihati. Tapi kalau nifaknya sudah i'tiqadi, nifaknya nifak i'tiqadi, keyakinan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, itu sudah dia apa? Lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang kafir neraka jahanam, orang-orang munafikin dikerak api neraka yang paling bawah itu. Karena orang-orang kafir jelas kekufurannya, tapi orang munafik kan enggak nampak. Coba bayangkan yang bunuh Umar bin Khattab siapa? Siapa itu yang bunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu' al-Majusi, munafik juga karena menampakkan keislaman, salat subuh bersama para sahabat. Salat subuh bayangkan itu. Tapi ternyata di balik itu dia bawa senjata. Paham ya? Waktu itu kejadiannya itu di waktu salat subuh. Bawa senjata kok enggak kelihatan? Lampunya mana? Waktu itu belum ada lampu ya. Yang jelas keadaannya itu Allah musta'an genting sekali, dalam artian ketika waktu itu salat fajar ya, salat subuh ya, itu yang enggak terlalu kelihatan, remang-remang itu. Jadi senjata itu misalkan disembunyikan enggak tahu orang. Tapi ternyata di balik itu barakallahu fikum Abu Lu'lu' al-Majusi itu ternyata dia ingin berniat buruk membunuh Umar bin Khattab. Ditusuk dari belakang, bayangkan. Tapi walaupun demikian Syiah Rafidhah mengagungkan kuburannya. Wallahu alam kuburan benar atau enggak, yang jelas diagungkan di Iran sana. Ditulis Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu anhu. Padahal yang bunuh siapa? Umar bin Khattab. Allahul musta'an. Jadi banyak taklibul haqaiq ya. Syiah Rafidhah Isna Asyariyah itu sangat berbahaya sekali. Mengagungkan barakallahu fikum salah seorang pembunuh siapa? Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ba'dun nasi minal munafiqin yu'jibuka ayyuhar rasul kalamuhu al-fasih. Dan sebagian manusia dari kalangan orang-orang munafikin membikin engkau kagum wahai Rasul, ucapannya yang fasih, yang
sangat fasih, mudah dipahami dan juga sangat mempengaruhi gitu ucapannya itu. Alladzi yuridu bihi hadzan min hududid dunya lal akhirah. Yang dia menginginkan dengan ucapan tersebut apa? Bagian dari bagian-bagian dunia bukan akhirat. Jadi jangan sampai kita mengira yang pandai berbicara itu orang-orang muslimin saja, tidak ya. Orang-orang munafikin, orang-orang hizbin, orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal itu banyak yang pandai bicara itu. Paham ya? Terkadang kita pun tertipu dengan ucapannya. Padahal dia di atas apa? Kebatilan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu sihir. Dalam artian sebagian penjelasan itu terkadang bisa memberikan orang itu pengaruh. Paham ya? Oleh karena itu berhati-hati. Dan para ulama mengatakan alangkah indahnya kalau seandainya hadis ini yang menerapkan adalah ahlus sunnah atau orang-orang muslimin mukminin. Maksudnya pandai dalam menjelaskan, pandai dalam melantunkan kata-kata sehingga orang itu terpengaruh untuk memegang kebenaran. Paham ya? Tapi terkadang orang-orang munafikin, orang ahlu bid'ah wad dhalal, atau orang hizbiyin, mereka pandai bicara, pandai memutarbalikkan fakta, atau pandai barakallahu fikum memutarbalikkan dalil sehingga yang hak itu nampak batil, yang batil nampak hak. Benar enggak ini? Banyak orang tertipu. Paham ya? Barakallahu fikum ketika dinasihati ini enggak boleh, haram. Dalilnya kalau Allah kalau Rasul. Tapi kan para ulama berfatwa. Kata ulama siapa? Ulama kibar ulama katanya. Bayangkan, langsung akhirnya kibar ulama bisa membatalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka lebih mengedepankan fatwa kibar ulama daripada fatwa Al-Qur'an was Sunnah, daripada apa? Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Pandai ngomong, pandai bicara. Jadi jangan tertipu barakallahu fikum. Yang jelas selama sandaran kita adalah Al-Qur'an Sunnah, insyaallah tidak tertipu. Karena inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir. Maksudnya bisa membuat orang itu tertipu dan terpengaruh. Paham ya? Sebabnya apa? Orang itu pandai bicara, pandai ngomong, pandai memutarbalikkan fakta, kemudian juga melantunkan kata-kata sehingga tertipu gitu loh. Paham ya? Ini masalah agama juga seperti itu. Nah, masalah dunia banyak sekali. Antum misalnya pergi ke pasar. Coba antum mulai cek orang yang biasanya di pasar itu biasanya pandai bicara dia. Jualan itu. Paham ya? Harganya berapa? Sekian. Ini ambil aja enggak boleh sekian, harganya sekian. Pandai bicara. Akhirnya kita tertipu. Benar juga ya. Akhirnya beli kan? Seperti itu. Dalam artian sebagian penjelasan itu bisa mensihir, maksudnya memberikan pengaruh. Itu harus hati-hati. Nah ini Allah Ta'ala mengatakan, dan sebagian manusia dari kalangan orang-orang munafikin dalam tafsirannya ini membuat engkau kagum wahai Rasul, ucapannya yang sangat fasih. Yang dia inginkan adalah bagian daripada bagian-bagian dunia, bukan akhirat. Wa yahlifu mustahidan billah ala ma fi qalbihi min mahabbatil Islam. Perhatikan, berani bersumpah. Dia bersumpah dan juga bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang di hatinya berupa cinta terhadap Islam. Wallahi ana atau kami suka agama Islam. Sumpah berani dia. Walaupun pada asalnya apa? Paling benci dan permusuhannya terhadap Islam itu paling besar. Berani bersumpah itu orang-orang munafikin. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa fi hadza, padahal dalam ucapan ini ghayatul jur'ah 'ala Allah. Ada di dalamnya puncak al-jur'ah, yaitu kekurangan ajaran atau keberaniannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia itu kurang ajar itu ya. Barakallahu fikum, berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa syadidul adawah wal khusumah lil Islam wal muslimin. Padahal orang tersebut yang berani bersumpah dan bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya cinta terhadap agama Islam adalah orang yang paling benci dan paling besar permusuhannya terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Karena orang-orang munafikin enggak nampak. Saya kita jelaskan, orang-orang munafikin tidak nampak. Oleh karena itu Rasulullah juga memberikan ultimatum peringatan. Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain, ya'ti la ilaha illa biwajhin wa ilaha illa biwajhin. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Ini dipermisalkan orang-orang munafikin. Maksudnya bagaimana? Datang bersama kaum mukminin, ikut bersama kaum mukminin. Datang sama orang munafikin, ikut mencaci maki kaum mukminin. Seperti kisahnya tadi itu, ketika perang Uhud barakallahu fikum, itu Rasulullah memberikan isyarah dalam artian tanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Kita menghadapi 3.000 pasukan itu apa tidak? Orang-orang munafikun dari kalangan Abdullah bin Ubay bin, kita duduk aja ya Rasulullah. Kita enggak usah berangkat. Tapi karena para sahabat yang lain itu berangkat, akhirnya mereka ikut berangkat. Namun di tengah perjalanan pulang lagi 300 pasukan itu.
Allahul musta'an. Seperti itu keadaannya orang-orang munafikin. Jadi kalau ikut perang pun tidak membuat menang, justru bikin kacau. Allahul musta'an. Nah, kan kebanyakan ketika Rasulullah perang melawan Banu Quraidah, kemudian mengepung Banu Quraidah, siapa yang minta syafaat agar dibebaskan? Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta syafaat agar dibebaskan. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul aslinya orang Yahud. Jadi enggak ridho kalau orang Yahud Banu Quraidah juga dikepung oleh Rasulullah itu loh. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Kisah masalah barakallahu fikum, kisah sirah nabawiyah tapi ringkas, bagus sekali itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini ayat yang ke-205 dari surat Al-Baqarah berikutnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Mengenai keadaan orang-orang munafikin, perhatikan baik-baik ikhwani fillah. Orang-orang munafikin mereka itu apabila sudah keluar dari lingkupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka berupaya semangat sekali untuk membuat kerusakan di muka bumi. Merusak tanaman-tanaman manusia, membunuh binatang-binatang ternak mereka, padahal Allah Ta'ala tidak suka dengan apa? Kerusakan. Kita lihat sini, wa idza tawalla, dan apabila sebagian manusia dari kalangan orang-orang munafikin berpaling darimu, maksudnya sudah pergi dari sisimu, sa'a fil ardi, berusaha di muka bumi, liyufsida fiha, membikin kerusakan, wa yuhlikal harth, dan juga membikin kerusakan pada tanaman-tanaman manusia, wan nasl, dan juga binatang-binatang ternak pun dibunuh. Allahul musta'an. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Ta'ala tidak mencintai kerusakan. Karena yang namanya kerusakan seperti ini kan bisa dikatakan termasuk sifat-sifatnya apa? Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud itu, barakallahu fikum, nanti di akhir zaman akan keluar. Percaya enggak? Percaya, dan sekarang sudah ada. Di mana? Ada belum? Ya'jud wa Ma'jud sekarang sudah ada belum? Di mana? Di pulau mana? Pulau Dewata. Di pulau mana? Wallahu alam. Enggak ada yang tahu. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi itu, karena barakallahu fikum, panjang lebarnya tafsirnya di sana, yaitu dibikin benteng oleh Raja Dzulqarnain. Rajulun saleh, barakallahu fikum, diminta oleh sebagian penduduk sekitar situ agar dibikin benteng antara mereka dengan Ya'jud Ma'jud. Karena Ya'jud wa Ma'jud apa? Mufsiduna fil ard. Inna Ya'jud wa Ma'jud mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud itu perusak di muka bumi. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu kalau mereka begitu keluar jalan itu, telaga itu langsung dihabisi itu. Langsung dihabisi. Jadi hingga yang belakang bertanya, dulu kami itu melihat sini ada air, sudah enggak ada lagi. Dihabis semua yang bukan kelompoknya dihabisi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu kan kejadian setelah Dajjal ya. Kejadian setelah Dajjal, jadi hingga Nabi Isa alaihissalam itu pun naik di sebuah bukit atau gunung bersama kaum mukminin, minta perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala pun memusnahkan dan juga membasmi Ya'jud Ma'jud dari muka bumi tersebut. Setelah itu tentram selama bertahun-tahun, tentram, tenang. Barakallahu fikum, enggak ada peperangan, hingga kucing pun main dengan anjing, hingga buah-buahan pun tumbuhnya besar-besar dan semisalnya. Datang dalam sebuah riwayat seperti itu ya. Kemudian kaum mukminin kemana? Allah Ta'ala kirim sebuah angin yang sangat lembut, disebutkan dalam sebuah riwayat sehalus sutra. Kaum mukminin semua yang tercium angin tersebut meninggal dunia. Tinggallah orang-orang yang jahat, orang yang rusak, tidak lagi di muka bumi diucapkan kalimat la ilaha illallah, baru datanglah hari kiamat. Allahul musta'an. Itu keadaan yang sangat mengerikan sekali ya. Barakallahu fikum, itu bisa dilihat dalam kitab-kitab 6 hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mengenai kisah Ya'jud Ma'jud, atau mungkin dalam tafsir surat Al-Kahfi tadi itu. Barakallahu fikum. Yang jelas apa? Ya'jud Ma'jud itu mufsiduna fil ard, membikin kerusakan di muka bumi. Kemudian ketika di akhir zaman tersebut, barakallahu fikum, Nabi Isa alaihissalam dan juga kaum mukminin tentunya kan masih hidup, paham ya? Terus kemana? Ya dengan angin tadi itu, semua kaum mukminin diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang yang jahat, kerusakan di muka bumi di mana-mana. Hingga Ka'bah Baitullahil Haram dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Pertanyaan lagi, udah pernah lewat semuanya nih, tak tanyakan ini bukan pertanyaan yang baru ini. Orang Habasyah. Karena di akhir zaman nanti barakallahu fikum, ketika tidak diucapkan kalimat
la ilaha illallah sudah tegak hari kiamat. Hancur keadaannya itu ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat melainkan di muka bumi itu sudah lagi tidak ada kalimat la ilaha illallah. Wala taqumus saah illa ala syirril khalqi, dan tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. Akhirnya nanti Ka'bah yang semula dilindungi oleh Allah SWT, karena di muka bumi tinggal orang-orang jahat, Ka'bah dihancurkan oleh siapa? Pak Rahmat. Siapa yang hancurkan Ka'bah di akhir zaman? Siapa namanya? Dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Soalnya datang dalam sebuah hadis. Siapa itu? Dulu yang pernah menghancurkan orang mana? Orang mana itu? Orang Habasyi juga. Abraha. Paham ya? Cuman kan dihalang-halangi Allah Ta'ala, sehingga turun apa? Diabadikan dalam surat apa? Al-Fil. Nah, di akhir zaman nanti akan dihancurkan salah satu oknum dari Habasyah juga. Siapa? Pedalaman mana? Pedalaman mana? Siapa julukannya? Apa julukannya? Sebelum yang tahu. Apa? Itu terjemahannya itu, udah bener. Terjemahan teman Arabnya apa? Apa Pak? Pak siapa ini? Bu Mamat. Siapa? Siapa juga? Du Suwaikotain. Dihafal itu ya. Du Suwaikotain. Siapa? Du Suwaikotain. Orang yang memiliki dua betis kecil. Suwaikoh itu kan tasghir dari sakoh. Sakoh itu kan betis. Suwaikoh berarti betis kecil. Kalau suwaikotain dua betis. Berarti du suwaikotain, orang yang memiliki dua betis kecil dari Habasyah. Kok bisa menghancurkan? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semuanya seperti itu keadaannya. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, yakhribul Ka'bah yaumil qiyamah du suwaikotain minal Habasyah. Akan dihancurkan atau akan hancur Ka'bah nanti hari kiamat, dihancurkan oleh du suwaikotain dari Habasyah itu. Allah musta'an. Yang jelas itu sekedar cuplikan. Nah, barakallahu fikum, mengenai oknum-oknum yang bikin kerusakan di muka bumi, di antaranya Ya'juj wa Ma'juj. Allah musta'an. Bentuknya kayak apa wajahnya? Mitraqah, kayak palu. Nah, adapun sifat-sifatnya memang disebutkan dalam hadis ya, cuman bentuk nyatanya kayak apa wallahu alam. Bentuk nyatanya wajahnya kayak apa itu wallahu alam. Soalnya gambaran mitraqah itu kan palu. Kalau kita bayang-bayangkan kan belum tentu sampai. Adapun dalam tafsir-tafsir itu biasanya Israiliyat. Waduh, mengatakan hidungnya panjang, telinganya panjang kayak alien, macam-macam. Kata orang-orang itu ya, tapi itu semuanya tidak sahih. Yang jelas ada itu. Paham ya? Dan akan keluar di akhir zaman nanti. Allahul musta'an. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Tafsirannya kita tutup dengan tafsirannya ini. Qala al-mufassirun asabahumullah wa idza kharaja min 'indika ayyuhar rasul. Dan apabila sebagian orang-orang munafik tadi keluar dari sisimu wahai Rasul, jadda wa nasyita fil ardi liyufsida fiha, bersungguh-sungguh dan semangat untuk membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan tuh, orang-orang munafik bikin adu domba misalnya. Karena orang-orang munafik ini diterima sana, terima sini gitu loh. Jadi kalau kita itu ngomongin sembarangan sama orang munafik diserap, nanti disampaikan kepada orang-orang munafikin. Paham ya? Nanti orang munafikin kalau cerita apa gitu, nah orang munafik itu ketika sama orang mukmin seakan-akan sama orang mukmin itu loh, membuat kacau, berbahaya seperti itu. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi kita harus memiliki prinsip yang kokoh. Nah, barakallahu fikum, dalam bermanhaj memiliki prinsip yang kokoh, yaitu apa? Istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Karena termasuk karamah yang paling tinggi dan paling besar adalah seseorang itu diwafatkan di atas as-sunnah. Itu penting sekali. Jadi jangan menyesal ketika mengenal sunnah di waktu tua, jangan menyesal. Itu termasuk kebahagiaan, kemuliaan. Nah, barakallahu fikum, daripada sebagian orang itu semakin tua semakin nakal itu ada. Ada enggak? Banyak sekali, semakin tua semakin nakal, rambutnya di warna-warna ini, kemudian telinganya ditindih, dikasih anting-anting besar sekali. Tua pada umurnya. Paham ya? Enggak mengerti gitu loh, paham ya? Allah musta'an. Padahal Rasulullah mengatakan, "Wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi'a amaluhu." Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek juga amalannya. Wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Karena ada sebagian orang itu yang mungkin tidak tahu agama, atau kadang memang dia wataknya jahat, preman, semakin tua semakin jahat itu ada. Nah, orang-orang yang barakallahu fikum sudah diberi umur tua kemudian mengenal as-sunnah itu sangat bersyukur sekali.
Sangat bersyukur sekali karena yang diharapkan meninggal di atas sunnah, di atas Al-Qur'an wa sunnah. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa yatlifu zuru'an nas, dan merusak tanaman-tanaman manusia. Wa yaqtulu masyiyatahum, dan juga membunuh binatang-binatang ternak mereka. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan-kerusakan. Allah musta'an. Ini keadaan orang-orang munafikin. Na'am barakallahu fikum, yang mana mereka adalah orang-orang yang secara tidak langsung orang yang jahat. Ketika diingatkan nanti pada ayat yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang, ayat yang berikutnya nanti apabila diingatkan untuk bertakwa, justru mereka sombong tidak mau bertakwa. Na'am barakallahu fikum, seperti orang-orang kufar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diingatkan mereka enggak mau mengingat. Paham ya? Nah, mengejek, kemudian seakan-akan apa? Kalau bersama kaum mukminin, kami beriman bersama kalian. Tapi kalau sudah gabung sama setan-setan mereka, maksudnya bersama orang munafikin, mereka mengatakan kami bersama kalian juga. Jadi keadaannya itu enggak punya prinsip yang kokoh ini ya. Itu hati-hati. Karena kenapa kita harus berhati-hati barakallahu fikum? Karena orang-orang yang akan bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur itu adalah orang-orang yang prinsipnya itu kokoh di dunia. Di akhirat akan diberikan kekokohan lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pendirian dia itu kokoh, tidak pelintang. Paham ya? Tidak mengabaikan kritikan-kritikan dan juga gunjingan-gunjingan manusia ketika kritikan dan gunjingan itu tidak benar. Biarkan mereka mengkritik, biarkan mereka gunjing, jalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa barakallahu fikum? Karena Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Nah, akan senantiasa terus-menerus dari kelompok umatku ini yang nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah atau hatta taqumus saah. Artinya tidak membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kritikan atau orang yang menjelekkan mereka dan orang yang mengejek mereka, merendahkan mereka, enggak membahayakan hingga mendekati hari kiamat. Hingga mendekati hari kiamat. Na'am barakallahu fikum, karena al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau al-ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang selamat. Yang mana Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka. Berhak mendapatkan ancaman neraka karena mereka masih kelompok-kelompok pecahan dari kelompok-kelompok muslimin. Paham ya? Berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Siapa? Manhum ya Rasulullah? Siapa satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan man kana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya orang-orang yang mencontoh jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kita semuanya berdoa dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin meniti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, karena itu adalah na'am barakallahu fikum kunci keselamatan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kunci kebahagiaan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih dalam kitab Fathul Bari, man na'am barakallahu fikum fas'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi pemikiran-pemikiran atau ucapan-ucapan orang-orang belakangan. Naam, nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.